membuat game kita menjadi menarik. Will Wright, Will Wright, game designer, dia yang buat The Sims, Spore dan SimCity, itu dia pernah bilang bahwa ada banyak peluang di luar sana untuk, dia bilang bahwa kebanyakan game designer itu mengkomunikasikan idenya berdasarkan game yang lain. Padahal ada banyak sekali, ada peluang yang lebih besar ketika dia mencari inspirasi itu dari sesuatu di luar sana. Jadi yang sering dilakukan oleh game designer, bahkan yang senior, adalah mereka membuat game dengan membandingkannya dengan game yang lain. Saya ingin membuat another Counter-Strike. Saya ingin membuat another Zelda. Saya ingin membuat game kayak Among Us. Padahal itu nggak salah selama si desainernya dan timnya bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Karena kalau tidak lebih bagus, dia akan selalu dibandingkan dengan game-game itu tadi. Dan akan terlihat mengekor gitu. Jadi begitu seseorang itu membuat game yang hampir sama, barnya itu langsung naik dengan drastis sekali bahwa kamu harus buat jauh lebih bagus daripada game yang kamu contoh. Nah, itu berbeda ketika kita mengambil inspirasi dari hal-hal yang lain, dari hal-hal di dunia kita yang kita temui gitu. Bahkan SimN itu mengambil inspirasi dari koloni semut, karena dia membaca buku tentang koloni semut waktu itu, Will Wright. SimCity itu Will Wright mengambil inspirasi dari buku tentang transportasi. Jadi dia membaca buku tentang transportasi, terus dia, oh iya, kayaknya ini bagus dibuat game gitu. Begitu pula dengan The Sims dan Spore. Jadi inspirasinya itu adalah hal-hal di luar sana. Lucas Pope yang bikin Paper Please, dia mengambil inspirasi membuat Paper Please ini ketika dia diimigrasi waktu perjalanan ke Singapura. Jadi ketika itu dia, oh sepertinya bisa dibuat game, lalu dia membuat game Paper Please ini. Nah, konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik, dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun, ketika dibandingkan dengan game yang lain, itu langsung kelihatan bahwa, oh ini konsepnya menarik. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa pemain akan senang bermain game kita. Oke, konsepnya menarik, tapi gimana dengan gameplaynya? Nah, gameplay itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat umum sekali. Dan ada banyak hal yang berperan di sana. Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita, itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design. Jadi tugas dari game designer ketika dia membuat game design, itu dia juga sambil berpikir kembali. Kira-kira kalau desainnya seperti ini, pemain rasanya seperti apa ya? Gitu. Kalau semisal ini saya buat lebih mudah, pemain senang nggak? Atau jangan-jangan malah nggak suka? Gitu. Di sini aku pingin pemain itu suka merasa egonya tersentuh sehingga dia merasa hebat. Apa yang harus kita lakukan? Itu salah satu tugas game designer. Karena itu juga punya empati itu menjadi penting untuk game designer. Contoh di Startup Panic, bagaimana kita meletakkan emosi pemain, itu kita buat di awal-awal di Startup Panic, itu kita sengaja membuat game itu mudah. Itu kita sengaja, oke, kamu di sini mudah. Lalu agak lama lebih susah. Kita berikan kompetitor satu yang mungkin dari skala 1 sampai 10 dia itu tingkat kesulitannya 6 lah. Lalu dari situ, oh oke, dia berhasil mengalahkan, pemainnya senang, kita beri jeda. Terus
berikan lagi kompetitor yang lebih susah, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh game designer. Nah, untuk memainkan emosi si pemain tadi, itu ada banyak cara. Di bukunya Tynan Sylvester, judulnya Designing Games, nanti linknya ada di akhir presentasi, itu ada 12 cara untuk mempengaruhi emosi dari pemain. Saya nggak akan menjelaskan detail, beberapa aja yang sering saya pakai. Misalnya dari emotion through character arcs. Jadi bagaimana kita memainkan emosinya pemain dari perkembangan karakter. Kayak kalau pernah main Skyrim, pertama kan si tokoh utamanya ini dia orang yang nobody gitu. Dia kalau nggak salah malah mau dihukum kalau nggak salah waktu itu, di naik kayak gerobak gitu. Tapi lama-lama dia menjadi somebody, Dragonborn, mengalahkan monster, dan lain sebagainya. Itu character arcs, itu sangat mudah untuk dibuat dan itu sangat bisa mempengaruhi emosi pemain. Yang berikutnya challenge, tantangan. Itu yang sebenarnya hampir di semua game, hampir semua, meskipun tidak semua, hampir semua game ada challenge, merasa bisa menyelesaikan sesuatu. Acquisition, mendapatkan sesuatu, mengumpulkan sesuatu. Kalau di game manajemen biasanya, aku mendapatkan uang banyak, aku bisa beli furnitur, aku sekarang tambah akuarium, itu, dan lain sebagainya. Sebetulnya dengan kita menguasai 12 emotional trigger ini, itu sudah cukup untuk membuat game yang bagus. Jadi sangat recommended untuk baca bukunya Tynan Sylvester. Oke.